saya Cornelia Melijanova dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang konsep pendidikan. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama ada pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang sengaja, secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat. Dengan memilih isi atau materi strategi kegiatan dan teknik penilaiannya yang sesuai. Kemudian ada karakteristik alat pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan, peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal. Artinya, dalam penerapan atau penggunaan alat pendidikan perlu disesuaikan dengan memperhatikan berbagai kondisi yang berhubungan dengan usia dan psikis terdidik. Untuk itu, karakteristik alat pendidikan menjadi salah satu yang diperlukan oleh pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan. Lalu karakteristik alat pendidikan dapat diartikan juga sebagai persyaratan atau berbagai kondisi ideal alat pendidikan, baik yang berkaitan dengan alat pendidikan bentuk non-material maupun yang material yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan diskusi dari rekan saya, Cornelia Melijanova. Di situ ada jenis alat pendidikan. Berikut beberapa pembahasan mengenai jenis alat pendidikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pembiasaan. Nah, di sini pembiasaan merupakan alat pendidikan yang penting, terutama bagi anak kecil. Nah, tentunya anak kecil belum menyadari apa yang dikatakan oleh baik buruknya dalam arti susila. Nah, anak belum mengerti, memiliki ingatan yang kuat. Anak cepat melupakan apa yang sudah dan baru terjadi. Selanjutnya ada pengawasan. Akibat dari pendidik itu memberikan dampak terhadap perkembangan kepribadian anak didiknya. Jadi dalam hal ini diperlukan suatu pengawasan terhadap hasil dari penggunaan alat pendidik tersebut. Nah, jadi akibat dari pendidik itu memberikan dampak terhadap perkembangan kepribadian anak didiknya. Selanjutnya ada perintah. Perintah merupakan suatu isyarat atau petunjuk yang diberikan seorang pendidik untuk melakukan sesuatu atau untuk menaati suatu peraturan tertentu yang berlaku dalam lingkungannya. Nah, jadi dalam perintah ini merupakan suatu isyarat atau petunjuk yang diberikan kepada murid untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwi. Dalam memberikan perintah, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Ngalim Purwanto 2004, yaitu yang pertama, perintah hendaknya jelas dan singkat. Jangan terlalu banyak komentar sehingga mudah dimengerti oleh anak. Yang kedua, perintah hendaknya disesuaikan dengan tingkat usia anak dan kesanggupannya. Yang ketiga, mengubah perintah menjadi suatu perintah yang lebih bersifat permintaan, sehingga tidak terlalu keras kedengarannya. Yang keempat, jangan terlalu sering dalam memberi perintah. Pendidik hendaknya konsekuen terhadap apa yang telah diperintahkannya. Yang keenam, sifatnya mengajak. Larangan adalah suatu upaya untuk melarang anak tidak boleh melakukan sesuatu. Perintah berkaitan dengan sesuatu yang harus dilakukan oleh anak, karena kalau tidak dilakukan akan berakibat tidak baik bagi anak, dan tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Hukum. Menurut Levenford 1980, hukuman adalah suatu perbuatan yang dengan sabar sengaja menyebabkan penderitaan bagi seseorang biasa yang lebih lemah, dan dipercayakan kepada pendidik untuk
membimbing dan dilindungi. Dan hukuman tersebut diberikan dengan maksud anak benar-benar merasakan penderitaan tersebut. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih.